Mari kita berdoa. Bapa, biarlah ini menjadi komitmen kami, yaitu mengiring Engkau. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih Bapa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan berolehkan hidup yang kekal. Biarlah kami memiliki hati seperti itu ya Tuhan. Ketika kami melihat dunia ini menuju kepada kebinasaan, hati kami digerakkan, hati kami gelisah untuk ambil bagian di dalamnya. Bapa, ketika kami membaca firman-Mu dan mendengar perenungannya, ungkapkanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing, sehingga kami digerakkan, kami dibakar roh kami, sehingga sebelum kami dipanggil oleh Tuhan, kami boleh mewujudkan itu, yaitu isi hati Tuhan kepada kami. Di tengah keterbatasan hamba-Mu, kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja, yang menyucikan, yang boleh memberikan kuasa. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semuanya sehat? Sedikit cerita ya. Hari Sabtu kemarin saya diundang dalam sebuah acara ucapan syukur. Nah, seorang waktu acara itu anak membuka kata pembuka gitu ya. Saya tidak sebut namanya gitu ya. Dia bilang terima kasih kepada Tuhan. Habis itu terima kasih kepada orang tua yang mewariskan satu rumah yang sudah direnovasi menjadi tempat yang nyaman gitu ya. Anak itu berkata, saya tidak duga papa saya itu mewariskan ini. Ya, hanya dia kira-kirakan karena mereka kan tidak banyak anak, hanya 2. Satu-satunya dia anak laki-laki, diwariskan rumah itu setelah direnovasi dan sekarang mereka tinggal di rumah itu sangat nyaman sekali. Nah, itu warisan gitu ya. Yang kita bahas hari ini yang disebut dengan the legacy. Warisan. Nah, Bapak Ibu, setiap kita, khususnya bapak-bapak ya, termasuk saya, punya kerinduan. Kita mewariskan kepada anak-anak kita satu warisan yang cukup. Mungkin warisan berupa materi, rumah, tanah. Supaya kehidupan mereka kelak jangan menjadi terlantar. Amin Bapak-bapak. Kurang serius ya, kurang sungguh-sungguh. Amin. Amin. Walaupun kita tahu, kita sadar kita terbatas. Ya, ada orang tua atau bapak-bapak yang sampai stres. Karena apa? Berpikir warisan apa yang saya wariskannya? Jangan-jangan nanti anak saya di kemudian hari menjadi menderita gitu ya, menjadi fakir miskin. Ya, itu normal gitu Bapak Ibu, punya kerinduan. Anak orang bapak manusia aja punya kerinduan begitu. Bapak kita yang di surga juga punya kerinduan yang sama. Bagaimana dia memberkati kita di dunia ini. Walaupun itu berupa materi. Tapi ada berkat yang lebih lagi Bapak, yang lebih plus. Yaitu dia berkati kita. Berkait dengan kekekalan yang akan datang. Yang kita bawa di dalam kekekalan. Jadi itu berkat warisan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita mau terima dengan sukacita atau bagaimana? Apakah itu menjadi beban? Bagaimana respon kita? Kita mau terima? Belum tahu Pak. Warisan apa itu? Jadi pertanyaannya, kita mau terima atau dengan sukacita? Bagaimana Bapak Ibu? Mau terima? Nah kemarin kan di acara pernikahan dijanjikan itu nanti siapa yang nebak dikasih apa gitu. Tape ya. Wah ada sampai berjuang gitu ya. Itu baru itu tape aja gitu. Ya, yang hanya tidak kekal kan. Sebentar hilang mungkin bisa terbakar. Bapak kita yang di surga menyediakan warisan. Bukan hanya hari ini tadi saya katakan berkat-berkat. Yang selalu baru setiap pagi. Amin. Tidak yakin. Amin. Amin ya. Termasuk saya yang sakit. Selalu baru setiap pagi Tuhan sediakan. Kemudian dia berkati kita lagi. Ada warisan. Yang sampai kepada kekekalan. Ketika kita bersama dia di surga. Apa itu? Itu yang kita pelajari hari ini. Legacy. Warisan. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa menerima warisan itu ya. Mulai dari Matius pasal 28 ayat 19. Sama-sama kita baca. 3 ya. Karena itu. Sama-sama kita baca ya. Supaya kita sehati. 3 ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa. Dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dari Lukas lagi, pasal lewat ini. Kita teruskan baca Lukas pasal 2, pasal 2, 34. 3, ya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan orang mati pada hari yang ketiga. Lanjut. Dan lagi, tertukarin. Coba mundur lagi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Berita tentang pengampunan dan pertobatan harus, itu penekanan Bapak Ibu. Nah, ayat yang terakhir, ini ayat kunci. Kita baca lagi. 3, ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita yang menjadi saksi. Dari rasul-rasul kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya. Sampai hari ini. Ya, diteruskan warisan ini. Kamulah saksinya. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi gitu ya. Nah Bapak Ibu, legacy atau warisan adalah bukan hanya sekedar daripada warisan materi. Tapi ada juga yang bersifat non materi. Misalnya wasiat. Ya, wasiat. Biasanya orang tua yang sudah mau menjelang meninggal dunia, ada pesan-pesan gitu ya, yang ingin rindu anak-anaknya wujudkan gitu ya. Nah, itu namanya wasiat. Bukan berupa materi, bukan berupa rekening di bank yang besar, bukan tanah. Kalau tadi itu warisan tadi rumah gitu ya. Nah, tapi ini berupa wasiat. Nah, bisa juga berupa wasiat berupa materi. Tapi selain itu juga ada warisan atau warisan wasiat. Ya. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak menjelang dia mati. Nah Bapak Ibu, mertua saya lihat itu ya, sebelum dia meninggal dunia. Setiap kita persekutuan, ditanya, Mak, apa pokok doanya? Selalu dia berkata begini, doakan anak-anak supaya sehati, saling mengasihi. Saya ingat terus itu. Itu merupakan wasiat dari beliau. Sampai dia meninggal, itu menjadi, saya rasa sebagai anak-anak, itu pasti ingat ya. Dan saya melihat ini bersaudara ini, anak-anak gitu ya, selalu saling mengasihi. Mereka berusaha untuk mewujudkan wasiat dari mak ini. Saya beruntung saya menjadi menantu di sana juga ya. Bapak Ibu rugi ya, menjadi bagian di sana. Nah ini berupa wasiat, kata-kata pesan yang menjadi isi hati dari orang tua supaya anak-anak wujudkan. Itu kerinduan mereka. Bisa juga berupa Bapak Ibu teladan kehidupan. Ya, hal-hal yang baik di dalam kehidupan orang tua yang sebenarnya secara tak langsung diwariskan kepada anak-anak. Ya. Jadi teladan kehidupan, perbuatan baik. Nah, kemudian juga Bapak Ibu itu menjadi isi hati dari orang-orang yang mewariskan itu ya, wasiat itu. Atau yang diperjuangkan. Tapi jangan nanti seperti apa gitu ya, film Shaolin gitu ya, film silat, wasiatnya enggak bagus ya. Bapak Ibu tahu itu kan, wasiatnya itu apa? Balas dendam turun menurun gitu ya. Sampai kalau kita saksikan film-filmnya itu dari generasi ke generasi balas dendam terus, bunuh membunuh gitu ya. Nah itu tidak termasuk ya. Kalau di Kristen wasiatnya itu yang baik, ya contoh kehidupan yang diperjuangkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, itu legasi atau wasiat yang diberikan Tuhan kepada kita atau manusia kepada manusia. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa anda bergerak ini ya? Coba dinaikkan. Nah ini contoh di dalam Alkitab ya, itu kebun anggur Nabot. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ada seorang di Alkitab, kalau kita baca kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Seorang namanya Nabot. Nah dia punya kebun anggur. Di samping istana Raja Ahab. Raja Israel waktu itu. Ya, Raja Israel bagian utara gitu ya. Nah kebun anggur ini sangat bagus, subur. Dan rapi gitu ya. Dan buahnya banyak. Nah Raja Ahab ini mengingini kebun anggur ini. Oleh sebab itu dia bertemu suatu saat kepada Nabot yang mempunyai kebun anggur ini. Dia minta kalau boleh dibeli dengan harga yang sangat mahal pun dia bayar.
atau diganti dengan kebun anggur yang lebih baik. Tapi Nabot tidak mau kasih. Kenapa? Dia bilang ini warisan. Nah, ini warisan dari ayahnya, orang tuanya, dari generasi ke generasi. Nah, memang ini juga seturut dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita baca misalnya di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel diperintahkan Tuhan tidak boleh menjual tanah itu keluar misalnya kepada bangsa lain di tengah kesulitan mereka, termasuk juga antara suku yang satu ke suku yang lain. Kenapa? Tanah warisan itu di tanah Kanaan itu diwariskan kepada dari suku ke suku, sudah dibagi dengan undian. Tidak boleh sembarang dijual. Dan ini kebiasaan ini dipelihara oleh Nabot. Ada kebun anggur yang diwariskan oleh kakek nenek. Dan itu tidak mau dia dijual walaupun dibayar dengan apapun. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ternyata Raja Ahab ini karena dia rindu itu ya, dia kembali kepada di rumahnya seperti anak kecil. Ya, itu ya, dia sedih lalu bergulung-gulung di tempat tidur. Tapi ingat istrinya siapa? Izebel, perempuan yang jahat, yang menguasai laki-laki gitu, yang mendominasi gitu ya. Dia tanya kepada Ahab, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu tidak bisa makan? Nah itu dia cerita, kebun anggur itu saya mau miliki, tapi Nabot yang memiliki tidak mau kasih. Nah, Izebel bilang, gampang. Lalu dia kumpulkan orang-orang, diadakan pertemuan. Lalu dimunculkan di situ saksi dengan mengatakan bahwa Nabot mengutuk Allah dan mengutuk raja. Akhirnya orang Nabot itu diseret keluar kota kemudian dilempari batu sampai mati. Setelah Nabot mati, Izebel datang kepada Ahab. Sudah selesai. Kebun anggur itu menjadi milikmu. Poinnya di sini Bapak Ibu, bagaimana warisan tanah itu adalah dijaga, dipelihara, tidak sembarang dijual. Karena itu dihargai sebagai harga daripada orang tua gitu ya. Nah itu namanya warisan. Tapi ada juga wasiat Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, mertua saya punya wasiat. Bagaimana selalu pokok doanya itu supaya anak-anak sehati sepikir dan saling mengasihi. Begitu juga Bapak Ibu, beberapa waktu lalu sebelum mama saya meninggal dunia, satu wasiat yang dia bilang, ini ada tanah, tidak seberapa banyak. Ada kebun karet, pohon, kebun kelapa, sawah. Jangan dijual. Semiskin kalian apapun, ini tengkorak bapak kalian. Nah beberapa waktu setelah mama saya meninggal dunia, itu ipar saya dari suku lain yang menikah dengan adik saya, marah-marah. Kenapa? Jual itu tanah. Kami di sini sedang miskin, tidak punya apa-apa. Biarlah adikmu itu punya uang sedikit untuk makan. Saya bilang sama dia, ini kami di Nias, tanah tidak boleh dijual. Dan warisan orang tua tidak boleh. Nah ini Bapak Ibu tentang konsep warisannya. Bagaimana itu ahli waris menganggap itu sangat penting. Dijaga, dipelihara. Nah itu namanya warisan atau wasiat. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan wasiat kepada kita, warisan gitu ya. Mungkin bukan berupa materi. Tapi saya katakan tadi juga, dia memberikan warisan kepada kita apa? Berkat-berkat. Selalu baru setiap pagi. Tapi bukan hanya itu. Ada warisan yang lain yang dia wariskan kepada kita Bapak Ibu. Misalnya contoh di sini, teladan kehidupan. Ya, kalau umpamanya pernah selama Jumat Agung yang bulan-bulan yang lalu, kita mewariskan. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan contoh kepada muridnya. Mencuci kaki mereka. Sebagai bentuk pernyataan kerendahan hati. Gitu ya. Karena murid-murid sebelumnya itu bertengkar, mempertengkarkan itu siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal mereka itu mau dipilih Tuhan Yesus menjadi seorang pelayan yang memiliki kerendahan hati. Disitulah Tuhan Yesus memberikan teladan kepada mereka dengan mengatakan, kalau aku adalah yang kamu sebut Tuhan, mencuci kakimu, apalagi kamu. Ya, harus kamu lebih lagi sebagai murid, memiliki kerendahan hati. Nah itulah teladan dari Tuhan Yesus. Kerendahan hatinya di dalam melayani itu. Luar biasa. Dia hanya tidak melayani orang kaya. Tapi dia juga melayani orang miskin. Sakit kusta, orang buta. Siapa saja yang datang. Dia layani mereka. Wujud kerendahan hatinya Bapak Ibu. Belum lagi juga itu wasiat. Dari beberapa bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ada wasiat. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah itu berupa wasiat Tuhan Yesus. Nasihat-nasihat yang dia wariskan kepada orang-orang percaya dari generasi ke generasi. Dari rasul
kemudian diteruskan ke generasi berikutnya, sampai kepada zaman kita sekarang. Wasiat yang sama tetap digaungkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian yang Lukas tadi, berita tentang pengampunan dan keselamatan itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Itu wasiat Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, itu sebenarnya tujuan kehidupannya, isi hatinya. Untuk itulah dia mati. Jadi ini betapa wasiat ini begitu penting bagi Tuhan Yesus. Jadi ketika dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah. Berita pengampunan dan keselamatan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu hatinya, itu isi hatinya, itu kehidupannya. Itu dentung hatinya gitu Bapak Ibu ya. Dia sampaikan kepada murid-murid. Pertanyaannya, apakah generasi berikutnya bisa melanjutkan? Bagaimana mereka meresponinya? Bagaimana mereka menerima wasiat itu? Apakah dilanjutkan atau tidak? Termasuk kita saat ini. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita memandang wasiat itu Bapak Ibu? Warisan ini. Dia telah mewariskan kepada kita yaitu apa? Keselamatan. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan kita sebut dia sebagai Bapa. Dan warisan itu sampai kepada kekekalan. Nanti setelah kita mati, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, karena dosa kita telah ditebus melalui kematian Kristus, yang kita rayakan pada Jumat Agung yang lalu, kita akan berada di surga bersama dia kelak. Itu warisan yang dia wariskan kepada kita. Waktu dia naik ke surga nanti kita peringati pada waktu ulang tahun gereja kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu tujuannya kenapa dia ke surga. Untuk mewujudkan warisan itu. Dan kita nikmati bersama dia di surga keras. Sekaligus menjadi pertanyaan. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita menghargai itu? Dia membayar itu dengan harga yang mahal. Nyawanya, hidupnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menilai warisan itu? Apakah selama ini kita lelah-lelah hanya mencari materi yang tadi saya katakan itu? Warisan di dunia ini akan musnah, tidak kekal, dimakan nyenyak, dihancurkan oleh karat, dicuri oleh pencuri. Tapi warisan di dalam kekekalan, kita akan menikmatinya nanti di surga kelak. Kekal untuk selamanya. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana respon kita? Bagaimana kita menghargai wasiat atau warisan itu yang diberikan kepada kita? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Berita tentang pengampunan dan keselamatan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu saksinya, saya dan saudara saksinya gitu ya. Yang pernah menikmati dan melihat Yesus Kristus bertemu dengan Yesus Kristus itu. Kita saksi yang pernah merasakannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah di sini kita melihat bagaimana respon seorang rasul namanya Paulus. Dia katakan itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Paulus di sini? 3 ya dengan Nah ini kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengisahkan Bapak Ibu, bagaimana dia menderita di dalam memberitakan pekabaran Injil. Satu bagian yang kita kutip ini. Kenapa Paulus begitu giat melayani Tuhan, memberitakan Injil? Masuk keluar penjara, berulang kali diseret di jalan, sampai kulitnya itu terkelupas dan berdarah-darah. Bahkan dia berkata, sudah saya mulai mencucurkan darah. Tapi ini tidak pernah kapok. Ini dilatar belakang dengan pengalamannya. Dia tahu siapa dirinya. Diungkapkan itu di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Di antara mereka semua ini, yaitu di antara para rasul orang percaya. Dia berkata, aku yang paling berdosa. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia pernah membunuh orang Kristen. Menangkap orang Kristen. Salah satunya Stefanus. Dia menjadi koordinator atau otak pembunuhan Stefanus. Dilempari batu. Sehingga mati Stefanus itu, menjadi mati pertama. Itu Paulus. Nah setelah dia bertemu dengan Yesus menuju jalan ke Damsik, dia merasa anugerah Tuhan melimpah atasnya. Mestinya dia itu binasa, mati. Tapi ke atas anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidupnya, dia itu menyadari apa yang dia lakukan di tengah kondisi demikian. Inilah yang membuat dia memberitakan Injil, keluar dari daerah Israel, pergi ke bangsa-bangsa, ke Roma, ke Korintus,
ke Efesus. Ya, untuk memberitakan Injil di sana. Ini yang dia katakan di sini Bapak Ibu. Ya, bagaimana Paulus itu menyadari siapa dia dan betapa anugerahnya itu luar biasa di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa balas. Tapi bagaimana Tuhan memakai dia. Itulah sebabnya dia sampai mati untuk memberitakan Injil. Supaya Injil itu diberitakan. Karena dia tahu ini warisan yang luar biasa. Dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu darah Kristus. Supaya semua orang bisa selamat. Nah Bapak Ibu, kembali lagi pertanyaannya. Bagaimana kita menghargai warisan itu, wasiat itu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Bagaimana kita menilainya? Apakah itu menggerakkan hati kita, menggelisahkan hati kita, membakar roh kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning. Artinya apa? Tidak susah memberitakan Injil. Gampang. Tuhan sediakan orang-orang di sekitar kita. Bukan kebetulan orang-orang yang belum percaya. Bukan kebetulan di daerah Bali ini barang orang yang belum percaya. Bukan. Tapi desain Tuhan di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Desain Tuhan untuk gereja Sion hadir di tengah-tengah Pulau Bali ini. Supaya kita dipakai olehnya. Gereja ini dipakai olehnya untuk meneruskan warisan itu. Berita keselamatan dan pengampunan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Apakah kita menyadari akan hal itu? Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya kita berdoa, supaya Roh Kudus menggerakkan hati kita. Ini Paulus sebagai seorang murid yang menyadari betapa anugerah melimpah atas hidupnya. Tidak selayaknya dia itu diselamatkan. Dosanya begitu luar biasa. Membunuh orang Kristen, menangkap orang Kristen, menghambat pekabaran Injil. Tapi Tuhan menangkap dia dan memakai dia menjadi teman sekerja Allah. Maka Paulus menggunakan itu sebaik-baiknya. Sampai dia mempersembahkan hidupnya mati bagi Kristus. Makanya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan, keuntungan. Maka oleh sebab itu aku harus berbuah. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sebagai seorang murid yang telah diselamatkan. Yang pernah bertemu dengan Yesus. Bertemu secara pribadi sehingga kita menerima dia sebagai juru selamat. Apakah kita menjadi saksi seperti tadi dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas, kamu adalah saksinya. Kita yang pernah menjadi saksi melihat sendiri Tuhan Yesus itu melalui pertemuan pribadi kita kan? Ketika kita bertemu dia seperti Paulus, menerima dia sebagai juru selamat kita dan Roh Kudus hadir di dalam hati kita yang sebenarnya itu membawa kita kepada satu semangat untuk memberitakan Injil. Nah, bukan suatu kebetulan di dalam rumah kita ada para pembantu kita, para karyawan kita di perusahaan, belum percaya kepada Tuhan. Itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah mata rohani kita terbuka untuk melihat kesempatan itu? Enggak. Nah ini persoalannya. Makanya tadi saya katakan, biarlah Roh Kudus yang membuka hati kita untuk melihat kesempatan-kesempatan itu. Satu kesempatan kecil yang saya ceritakan Bapak Ibu, waktu saya melayani di Istana Regensi, menjadi gembala di sana. Nah kebetulan ada koster baru yang datang. Namanya Pak Nyoman. Bukan Pak Nyoman Widiantara ya. Pak Nyoman yang koster sekarang itu. Nah Bapak Ibu, satu doa saya dan pengurus waktu itu saya ajak pengurus, yuk kita doakan koster kita. Kenapa? Untuk supaya dia kalau boleh, bukan hanya dia bekerja di gereja ini gitu ya. Tapi bagaimana dia juga menerima sukacita melalui Yesus Kristus. Itu kita doakan terus Bapak Ibu. Ya. Suatu ketika Pak Nyoman ini dengan istrinya bertanya kepada saya di perpus, Pak Fit, siapakah si Tuhan Yesus itu yang disembah orang Kristen? Saya lihat di ibadah di sini kok begitu luar biasa, berbeda dengan latar belakang agama saya. Saya mulai cerita sama dia, Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Itu yang kami rayakan di hari Natal. Dia datang ke dalam dunia karena dunia ini akan binasa. Kenapa binasa? Karena dosa. Akan menuju kepada penyiksaan kekekalan yang disebut dengan neraka. Di agama Bapak juga tahu itu kan? Ya. Nah dia mati untuk itu. Itu yang kami rayakan di dalam Natal. Dan dia mau supaya setiap orang yang mendengarnya percaya. Nah Bapak Ibu, di dalam waktu akhirnya Pak Nyoman ini dan sekeluarga mereka menjadi percaya Tuhan. Simpelnya Bapak Ibu, sebenarnya memberitakan Injil tidak susah. Orang-orang di sekitar kita itu Tuhan sediakan. Bukan kebetulan karyawan
pegawai kita, famili kita yang belum percaya. Itu menjadi sasaran bagi kita. Dan itu yang dikatakan Yesus, ladang sudah bukan menghijau, belum bisa dituai. Ladang sudah menguning, artinya gampang. Kenapa? Tuhan sudah sediakan. Kesempatan-kesempatan itu, sahabat kita ada yang belum percaya. Iya, itu tadi seperti yang saya saksikan. Di Istana Regensi itu kesempatan sedikit sekali. Seperti apa gitu ya, remeh. Tapi ketika kita doakan, Tuhan buka hatinya. Dia mau bertanya. Begitu juga Bapak Ibu, ladang sudah menguning kepada Bapak Ibu sekalian. Ada para karyawan yang belum percaya, ada teman sahabat kita, ada famili kita yang belum percaya. Apakah hati kita memiliki hati seperti Yesus? Apakah mata kita memiliki mata seperti Yesus dan berkata itu ladang sudah menguning, siap dituai? Atau kepada karyawan kita penuh dengan hati yang jengkel karena kekurangan-kekurangan mereka, malas bekerja, berdoalah supaya Roh Kudus membuka hati dan mata rohani kita. Itu ladang sudah menguning. Segampang itu, iya. Kalau kita mengambil kesempatan itu dan melihat ada warisan yang Tuhan titipkan. Berita pertobatan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Itulah yang dilakukan Paulus Bapak Ibu. Nah, pernah kapok dia. Nah, makanya dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan ini dengan satu kemenangan. Kenapa? Dia sudah habis-habisan untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum Tuhan memanggil kita, marilah kita menerima warisan ini. Bukan berupa materi, tapi ini nanti berupa warisan di dalam kekekalan. Ketika kita bertemu dengan dia di surga, warisan itu nanti disampaikan kepada kita. Sapaannya adalah bagaimana? Apakah kita disapa dengan perkataan, hai hambaku yang baik. Ya, hamba yang baik. Kenapa? Kita taat kepada perintahnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Atau sapaan yang lain, hai hambaku yang jahat. Kenapa? Di dalam talenta yang kita miliki, di dalam kemampuan-kemampuan yang kita miliki, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menutup hati, kita mengeraskan hati untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Bersaksi, kamulah saksinya. Kamu, yaitu kita, yang pernah bertemu dengan Yesus, menerima dia sebagai juru selamat. Dan hati kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang terus mengebarkan hati kita. Dan mungkin kita keraskan, kita tidak peduli sehingga suaranya semakin lemah. Marilah kita bangkit Bapak Ibu dan memohon Roh Kudus agar menggerakkan hati kita untuk menerima warisan itu. Tuhan bangga memakai kita. Bisa saja Tuhan memakai batu-batu itu menjadi manusia yang hidup. Tapi dia tidak memakai batu. Dia mempercayakan saudara dan saya untuk dipakai pada zaman kita ini untuk memberitakan Injil, menerima warisan itu. Sekali lagi, ada para pegawai kita. Ketika Bapak Ibu melihatnya, ingatlah khotbah hari ini. Ada warisan yang saya terima. Tuhan Yesus tolong saya, supaya saya mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Segampang itu seperti tadi saya ceritakan. Iya, kalau kita betul-betul menjadi seorang murid yang punya kerinduan hati, seperti hati Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, nah ini ada seorang namanya Dr. John Sung. Ya, mungkin pernah kita dengar ceritanya itu ya. Orang China yang pergi ke Amerika belajar. Untuk apa? Tujuan awalnya adalah ingin supaya membahagiakan orang tuanya setelah dia berhasil. Nah selama di Amerika itu dia belajar baik-baik. Dan ternyata orang ini pintar sekali gitu ya. Dia menyelesaikan kuliah kedoktorannya itu dengan nilai cum laude gitu ya. Luar biasa. Waktu dia menyelesaikan kuliah itu dan mengambil gelar doktor di bidang kimia di Amerika, itu surat kabar menyebarkan berita itu dengan luar biasa di Amerika dan di Eropa. Menjadi berita yang viral. Akhirnya apa yang terjadi? John Sung ini ditawarin pekerjaan di perusahaan yang besar. Di perguruan tinggi misalnya di Harvard. Untuk mengajar di sana. Wah itu masa depan yang terjamin Bapak Ibu ya. Dan itu sesuai dengan hati orang tuanya di China gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia membaca surat Paulus di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Apa kata Paulus di sana? Apa yang dulu ku anggap keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Bahkan ku anggap sampah. Dan aku rela melepaskannya karena Kristus. Mengenal Kristus itu lebih mulia. Itu kata Paulus. Setelah dia baca itu, hatinya berubah Bapak Ibu.
sebelumnya dia akan mau berhasil di China. Nah memang waktu di China itu ada satu perguruan tinggi yang menawarkan kepadanya untuk menjadi profesor. Menjadi seorang profesor waktu itu luar biasa itu, gajinya luar biasa gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia membaca surah Paulus itu, dia masuk sekolah lagi. Sekolah mana? Lanjut studi lagi supaya lebih bagus? Tidak. Tapi dia masuk sekolah teologi. Masuk sekolah orang menjadi misionari. Gitu ya. Berubah sekali. Lalu setelah menyelesaikan studinya di sekolah seminari, dia naik kapal menuju China. Dan di tengah laut itu, kerinduan untuk memberitakan Injil begitu berkobar di hatinya gitu ya. Dan dia tahu nanti bapaknya bertemu dengan dia. Dia tidak mau juga bapaknya sedih. Tapi semangat memberitakan Injil itu, melayani Tuhan itu berkobar terus. Tidak bisa dia tahan. Akhirnya setelah dia sampai di China, dia ungkapkan kepada bapaknya, "Pak, aku tidak bekerja, aku tidak menghasilkan uang." Bapaknya kaget. Tapi dia berkata, "Aku akan melayani Tuhan. Pergi ke Asia Tenggara, ke Filipina, termasuk Indonesia." Dia melakukan KKR di Medan, Surabaya, Jakarta, termasuk juga di Denpasar kalau nggak salah gitu ya. Nah dari pelayanan itulah ada orang-orang Kristen yang menjadi bertobat. Kemudian generasi itu meneruskan warisan ini Bapak Ibu untuk memberitakan Injil. Saya rasa ini juga termasuk para senior gereja kita. Bakal daripada KKR daripada Johnson ini. Ada orang-orang percaya di Denpasar, Bali, kemudian membangun gereja. Ketika saya membaca sejarah gereja kita Bapak Ibu, luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang dulu para senior kita itu untuk menerima warisan ini. Ya, saya lihat ada satu gambar di dalam sejarah gereja kita itu di dalam satu buku acara ulang tahun kita waktu itu. Bagaimana gedung gereja yang mula-mula gitu ya, bukan gereja sekarang. Gedung gereja yang sangat sederhana. Nah saya melihat foto itu, bagaimana toko-toko gereja mula-mula itu berdiri di atas bubungan bangunan yang baru dibangun itu ya. Nah ini orang-orang pengusaha, bukan orang-orang pengangguran. Mereka sibuk bekerja, tapi mereka mengawasi tukang-tukang supaya ada tempat ibadah, ada tempat pemeliharaan iman orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kenapa orang seperti ini begitu bergiat? Karena mereka melihat ada warisan yang Tuhan wariskan di gereja ini, warisan yang tak ternilai harganya. Maka mereka mati-matian untuk menerimanya dan mengelolanya dengan baik. Mereka memberitakan Injil. Saya dengar dari seorang yang senior dulu pertama saya datang di sini, mereka pergi ke rumah-rumah dan mereka sendiri yang menyampaikan firman Tuhan di komsel waktu itu. Bukan orang yang ada sekolah teologi ya, bukan. Orang awam. Di tengah keterbatasan mereka memahami firman Tuhan, ada semangat, ada roh yang membakar hati mereka. Mereka memberitakan Injil ke rumah-rumah, memimpin komsel. Dari situ awal cikal bakal orang Kristen itu percaya Bapak Ibu. Sehingga ada gereja ini. Cikal bakal adanya jemaat mula-mula gereja ini. Lebihlah Bapak Ibu ketika saya membaca sejarah gereja kita. Ada satu pasangan yang menikah waktu itu. Nah setelah mereka menikah itu, semua angpau yang mereka terima di dalam pernikahan itu, mereka persembahkan untuk gereja. Karena waktu itu gereja sedang membangun gedung yang lama itu. Mereka persembahkan semua. Padahal mereka butuh sebenarnya ya, peralatan rumah tangga, bekal-bekal untuk perjalanan ke depan. Tapi mereka persembahkan untuk Tuhan. Kenapa? Ada hati yang melihat bahwa gereja ini warisan dari Tuhan yang sangat berharga. Maka apapun yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan, mereka persembahkan untuk semuanya ini. Itu cikal bakal gereja kita Bapak Ibu. Saya rasa orang-orang senior di gereja kita punya cucu hari ini yang ada di gereja ini. Pertanyaannya, ini warisan yang diberikan Tuhan kepada kita secara tidak langsung. Ini warisan yang diberikan para senior kita yang telah bekerja dengan mati-matian. Bahkan ada yang saya dengar Bapak Ibu, waktu zaman PKI. Itu kan zaman yang sangat kaos mengerikan gitu ya. Khususnya orang-orang Chinese banyak yang ditangkap karena dianggap PKI gitu ya. Dibunuh gitu, dipenggal lehernya. Salah satu tempatnya adalah di belakang Istana Regensi itu. Ya itu pernah tokoh masyarakat di sana itu cerita sama saya. Dulu PKI dibaba di sini waktu itu, puluhan orang. Nah tapi para tokoh-tokoh kita waktu itu tidak takut. Justru mereka melihat kesempatan suasana yang demikian itu banyak orang takut. Kesempatan bagi mereka memberitakan Injil. Benar. Waktu mereka memberitakan Injil di kondisi demikian,
orang-orang yang takut dituduh PKI menjadi orang Kristen. Dan mereka terlindungi melalui menjadi jemaat orang Kristen gitu ya. Nah ini itu para tokoh kita Bapak Ibu. Yang menyadari ada warisan yang dititip kepada mereka. Dan mereka menerimanya dengan sukacita. Bukan dengan beban. Ya, bukan dengan tekanan. Tapi dengan sukacita. Karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Ada sukacita di hati mereka untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Yang sekarang dititipin warisan gereja ini. Bagaimana kita melihatnya? Apakah kita dengan tenang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat? Sudah aman, nanti pasti bersama Yesus di surga. Amin, amin. Tapi ada wasiat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang harus kita terus menerus untuk kita kerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berita keselamatan dan pengampunan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Tidak usah segala bangsa. Para karyawan yang ada di sekitar kita, teman-teman yang belum percaya, itulah bangsa-bangsa yang membutuhkan juru selamat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak sulit sebenarnya, tidak sulit. Yang sulit adalah hati kita yang mau digerakkan oleh Tuhan. Pasti Roh Kudus menyertai kita kalau kita punya hati seperti Paulus. Kalau kita punya hati seperti Dr. Johnson. Yang tidak lagi melihat itu harta dunia mahal. Tapi itu murah, sampah. Tapi bagi dia adalah Kristus begitu mulia. Mengenal dia dan melakukan apa yang diwasiatkan olehnya itu mulia. Karena berkaitan dengan kekekalan. Ketika nanti dia menyambut kita di surga, apakah kita ini hamba yang jahat atau hamba yang baik? Atau kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan penyesalan. Dengan satu pujian. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampahu. Satu orang belum percaya, ku tak layak nampahu. Itu nyanyian penyesalan. Dan bisa kita alami itu Bapak Ibu ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Kenapa? Kita tidak melihat kesempatan itu. Tuhan begitu berikan begitu banyak. Ya, begitu sering. Mari kita buka mata rohani kita Bapak Ibu. Ada banyak kesempatan. Ingat tadi karyawan kita yang belum percaya. Teman-teman kita. Kadang-kadang kita ada mereka jalan-jalan sampai ke misalnya kemana saja. Tapi ada satu hal yang mereka butuh. Keselamatan. Hati mereka itu tidak tenang. Tidak ada damai sejahtera. Ketika mereka berpikir nanti setelah mati mereka kemana? Mereka ketakutan sebenarnya. Mereka mungkin bisa senyum. Tapi hati mereka tidak ada damai. Mereka membutuhkan berita tentang Kristus. Dan kamu adalah saksinya. Kita yang telah menerima Yesus. Kita yang pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang pernah mengecap damai sejahtera itu. Tuhan pakai kita. Dan Roh Kudus memperlengkapi kita. Ketika kita baru percaya. Kita dimeteraikan olehnya. Dan dia terus akan bekerja. Ketika kita rela memakai kemampuan kita. Untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Mari kita menerima warisan itu. Bukan dengan beban. Bukan dengan tekanan. Tetapi dengan sukacita. Karena nanti di dalam kekekalan. Dia akan menyambut kita. Hai hambaku yang baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Kurang yakin ya. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Ingat. Kalau umpamanya ada pembantu kita. Ada karyawan kita yang belum percaya. Mulai dengan doa. Tuhan Yesus. Tolong karyawan saya ini belum percaya. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi Engkau Roh Kudus yang telah bekerja di dalam diri para rasul. Seperti Paulus. Kerja Roh Kudus yang sama hadir dalam hidup saya. Supaya nanti ketika saya membuka mulut saya memberitakan Injil. Sungguh Engkau bekerja. Dan orang itu menerima Engkau juga sebagai juru selamat. Biarlah itu menjadi doa kita Bapak Ibu. Ya, supaya Tuhan memakai kita. Sekali lagi, jangan nanti sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini. Nyanyian penyesalan yang kita nyanyikan ketika bertemu dengan Yesus. Belum selesai kerjaku. Satu orang pun belum saya bawa untuk percaya kepadamu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, hari ini kembali kami diingatkan lagi. Isi hatimu, kenapa Engkau datang ke dalam dunia? Kenapa Engkau menyelamatkan kami? Kenapa Engkau menderita? Supaya semua orang yang di dunia ini yang akan binasa boleh beroleh keselamatan Bapak Ibu. Engkau rindu
supaya mereka jangan binasa, termasuk kami saat ini yang telah Engkau selamatkan ya Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ ya Tuhan. Engkau mau supaya kami mewarisinya lagi kepada generasi berikutnya, melakukan warisan ini ya Bapa. Bagaimana berita tentang keselamatan itu kami harus beritakan. Sebenarnya tidak sulit ya Tuhan. Jadikan kami murid yang menerima warisan itu bukan sebagai beban, bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai sukacita, karena kami dihargai, kami dinilai baik untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, di tengah kesederhanaan kami, ladang sudah menguning, Engkau telah sediakan semua. Ada karyawan kami, ada famili kami, ada teman-teman kami yang belum percaya. Kobarkan semangat kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami di dunia ini selama kami hidup. Dan biarlah kami memakai kesempatan itu sebaik-baiknya selama kami memiliki kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami memohonnya. Amin.